Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Selasa 10 Maret 2026. Pelajaran yang ke-11 di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Diperbarui dalam Pengetahuan. Bacalah Kolose 3 ayat 6 sampai 11. Bagaimanakah Paulus melanjutkan alur pemikirannya ini? Kolose 3 ayat 6 sampai 11. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kata-kata awal dalam Kolose 3 ayat 8 menandai perubahan dramatis dan tegas dari kematian menuju kehidupan. Tetapi sekarang, kata sekarang dalam bahasa Yunani memiliki penekanan khusus. Sekarang, yaitu karena kamu telah dibangkitkan bersama Kristus dan mencari perkara-perkara yang di atas. Hidupmu saat ini harus menunjukkan perbedaan yang jelas dengan kehidupanmu yang dahulu. Setelah mematikan segala sesuatu yang duniawi, sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kolose 3 ayat 8. Baik amarah maupun murka dapat menggambarkan respons kebenaran Allah terhadap dosa, seperti yang disinggung kemarin, sebagaimana juga yang ditunjukkan oleh Yesus. Sebaliknya, kita didorong untuk cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 19-20. Kedengkian mengharapkan kemalangan bagi orang lain. Fitnah bertujuan untuk mencemarkan nama baik. Paulus juga mengutuk kata-kata kotor dan tidak senonoh. Akhirnya, berbohong satu sama lain dilarang, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kolose 3 ayat 9. Apa yang Paulus maksud dengan manusia lama sebagai lawan dari manusia baru? Lihat Roma 6 ayat yang ke-6 dan Efesus 4 ayat 22-24. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kata kerja yang digunakan Paulus untuk menggambarkan perubahan dari manusia lama ke manusia baru mengandung kiasan tentang pakaian, seolah-olah seseorang menanggalkan pakaian lama yang kotor dan mengenakan pakaian putih yang baru. Perbedaan lama atau baru yang serupa juga ditemukan dalam konteks perjanjian lama dan baru, yang masing-masing dicirikan oleh hukum yang tertulis secara lahiriah dan oleh hukum yang ditulis oleh roh di dalam hati. 2 Korintus 3 ayat 4-18.
Metafora-metafora ini menggambarkan pertobatan dan dampaknya yang oleh Paulus disebut sebagai ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Memperoleh pengetahuan akan Kristus melalui firman-Nya mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dengan demikian, kita tidak lagi terikat oleh batas-batas etnis, geografis, dan sosial, karena kita adalah warga dari kerajaan yang lebih mulia. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Dengan suara musik yang indah, nyanyilah dengan gembira, karena rahmat-Nya yang berlimpah, dunia pun bersukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk pelajaran tentang diperbarui dalam pengetahuan. Kiranya Engkau dapat menolong kami ya Tuhan, agar kami dapat menghidupkan kehidupan yang baru dan meninggalkan kehidupan kami yang lama. Ya Tuhan, kami tidak dapat melakukan ini dengan kekuatan kami. Kami memerlukan Engkau, menuntun kami, agar kami dapat menghidupkan kehidupan yang Engkau inginkan kami hidupkan. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Selasa 10 Maret 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.